Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Ahwani, mahasiswa aktif dari Universitas Bina Bangsa semester 6, jurusan Ilmu Komputer, dengan NIM 14012200090. Di sini saya akan membuat ringkasan materi dalam pertemuan kelima dengan PPT yang sudah dibuat oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rudianto Eskom MTI, dalam mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan. Yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Apa itu definisi jaringan nirkabel? Definisi jaringan nirkabel adalah komunikasi tanpa kabel penghubung fisik, yang dimana data ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik. Dalam perkembangannya, jaringan nirkabel berevolusi dari teknologi radio hingga Wi-Fi 6 dan 5G, dengan kecepatan dan jangkauan yang terus meningkat. Eh, Jaringan nirkabel dalam era modern sangat penting karena mempunyai mobilitas yang tinggi, mendukung IoT, dan akses internet yang sekarang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Lanjut ke dalam konsep dasar jaringan nirkabel. Dalam prinsip kerjanya, jaringan nirkabel mentransmisikan data melalui gelombang radio dengan menggunakan antena pemancar dan penerima yang mengkonversi data digital menjadi sinyal analog. Lanjut dalam frekuensi dan spektrum di rentang 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini adalah rentang frekuensi yang umum digunakan. Spektrum elektromagnetik dibagi menjadi beberapa band dan regulasi oleh otoritas telekomunikasi. Lanjut ke modulasi sinyal, ada AM dengan kepanjangan amplitude modulation, FM dengan frekuensi modulation, dan QAM dengan quadrature amplitude modulation yang mempengaruhi kecepatan data. Lanjut ke dalam standar jaringan nirkabel. IEEE 802.11 atau sering disebut juga sebagai Wi-Fi. Ini adalah standar populer untuk LAN dan varian A, B, D, N ataupun lainnya yang mendapatkan kecepatan 2 Mbps hingga gigabit. Lanjut ke Bluetooth yang mendapatkan fokus jarak pendek dan konsumsi daya yang rendah. Ini adalah jaringan nirkabel yang ideal untuk perangkat pribadi dengan versi terbaru 5.2. Lanjut, yang terakhir ada cellular network seperti 3G, 4G, dan 5G untuk komunikasi mobile dengan cakupan yang luas dengan sistem sel yang dikelola oleh operator telekomunikasi. Lanjut ke dalam komponen jaringan nirkabel, ada access point yang dimana ini adalah sebagai perangkat pusat dalam metode infrastruktur yang menjembatani jaringan kabel dan nirkabel. Lanjut ada network interface card. Ini adalah kartu jaringan pada perangkat klien. Tersedia dalam bentuk built-in atau eksternal. Ini jika dalam laptop built-in atau seperti pada PC umumnya, dalam PC itu tidak ada network interface card bawaannya dan kita harus membeli network interface card terlebih dahulu agar bisa berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya ada antena omnidireksional atau direksional yang menentukan pola radiasi sinyal serta mempengaruhi jangkauan. Dan yang terakhir adalah router nirkabel yang mengkombinasikan antara router dan access point dan menyediakan routing serta konektivitas nirkabel.
Lanjut ke dalam topologi jaringan nirkabel. Yang pertama ada infrastruktur mode, di mana dalam infrastruktur mode ini menggunakan access point sebagai pusat dan topologi yang paling umum digunakan. Serta AP terhubung ke jaringan kabel. Lanjut ada mode ad hoc yang menggunakan koneksi langsung antar perangkat dan tanpa access point, serta topologi jaringan nirkabel ad hoc ini cocok untuk jaringan sementara. Dan yang terakhir ada net mesh network, di mana setiap node digunakan sebagai repeater dan struktur jaringan self-healing yang menjangkau area luas dan reliabilitas tinggi. Lanjut ke dalam keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama, lanjut dalam keamanan jaringan nirkabel, ada WPA3 sebagai standar keamanan terkini dan keamanan dengan perlindungan yang paling canggih. Selanjutnya ada WPA2 yang mendapat dukungan enkripsi AES dan keamanan dalam WPA2 ini adalah standar keamanan yang umum digunakan. Lanjut ada standar keamanan dengan WPA yang lebih aman dari WFP menggunakan TK-IP. Dan yang terakhir adalah enkripsi usang dengan WFP yang sangat rentan terhadap serangan. Dalam keamanan ini kita bisa menggunakan autentikasi menggunakan password ataupun sertifikat. Dengan firewall nirkabel yang melindungi dari serangan jaringan, serta keamanan lapis fisik juga penting dilakukan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Lanjut kita masuk ke dalam konfigurasi access point. Yang pertama, kita perlu terlebih dahulu mengatur SSID. SSID adalah nama jaringan yang terlihat oleh pengguna. SSID ini bisa disembunyikan untuk keamanan tambahan. Jika kita menggunakan hidden SSID, kita perlu menggunakan nama unik agar tidak mudah ditebak. Lanjut ke dalam channel dan frekuensi. Dengan memilih channel dan interferensi minimal. Dan gunakan aplikasi analisis spektrum. Konfigurasi default pada channel dan frekuensi ini biasanya sudah cukup baik. Dan yang terakhir adalah pengaturan keamanan pada jaringan nirkabel yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan WPA2 atau WPA3 dengan menggunakan password yang kompleks dan pertimbangkan MAC filtering sebagai keamanan tambahan dalam konfigurasi keamanan ini. Lanjut konfigurasi perangkat klien. Yang pertama, buka pengaturan WiFi dan cari jaringan tersedia dan pilih jaringan yang diinginkan. Lanjut masuk ke kredensial dengan memasukkan password jaringan. Pilih save atau remember network dan tunggu proses autentikasi. Lanjut ke konfigurasi IP. Dalam konfigurasi IP ini terdapat DHCP yang otomatis dan statis, konfigurasi IP statis yang manual. Dan sesuaikan konfigurasi IP ini sesuai dengan kebutuhan jaringan. Dan catat pengaturan dalam konfigurasi IP ini. Dan terakhir ada uji koneksi dengan verifikasi koneksi internet dan periksa kekuatan sinyal dan lakukan troubleshooting jika diperlukan. Lanjut ke dalam protokol jaringan nirkabel. Yang pertama ada CSMA atau CE. CSMA adalah Carrier Sense Multiple Access with
collision avoidance yang mencegah tabrakan data. Ini adalah protokol akses media dasar Wi-Fi. Selanjutnya ada request to send atau clear to send yang mengatasi masalah hidden node. Dan tugasnya mengurangi kolisi dalam jaringan padat. Dan terakhir ada beacon frames yang dikirim secara berkala oleh access point dan berisi informasi jaringan yang memungkinkan perangkat menemukan jaringan. Lanjut ke dalam performa jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wi-Fi. Banyak ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor kecepatan dalam jaringan nirkabel, seperti jarak ke access point, standar Wi-Fi yang digunakan, hardware perangkat, dan jumlah pengguna. Lanjut ada interferensi yang mempengaruhi performa jaringan nirkabel, seperti dinding dan penghalang fisik, jaringan Wi-Fi yang berdekatan, dan peralatan elektromagnetik. Ketiga ada optimasi. Dalam optimasi performa jaringan nirkabel kita bisa melakukan pemilihan channel yang tepat, penempatan access point yang strategis, penggunaan booster, dan update firmware perangkat. Terakhir ada pengukuran dalam performa jaringan nirkabel melalui throughput, latensi, paket loss, dan metrik yang penting dalam analisis kinerja. Lanjut ke dalam cara troubleshooting jaringan nirkabel. Dalam yang pertama ada masalah konektivitas. Kita bisa melakukan riset perangkat, verifikasi pengaturan, periksa firmware, dan uji dengan perangkat lain. Yang kedua ada interferensi sinyal. Ubah channel dengan melakukan perubahan pada channel Wi-Fi, memindahkan router, identifikasi sumber gangguan, dan ganti frekuensi ke 5 GHz. Selanjutnya ada keamanan. Kita bisa mengganti password secara berkala untuk menambahkan keamanan pada jaringan nirkabel dan memeriksa log akses, pengecekan perangkat terhubung, dan aktifkan MAC filtering. Dan yang terakhir ada kasus troubleshooting dengan kecepatan yang lambat. Kita bisa melakukan tes bandwidth, periksa jumlah perangkat, batas aplikasi bandwidth heavy, dan upgrade hardware untuk troubleshooting masalah pada jaringan nirkabel. Selanjutnya ada perkembangan nirkabel yang terbaru. Ada Wi-Fi 6 dengan kecepatan maksimum teoritis, efisiensi energi yang meningkat, dan performa yang lebih baik dalam lingkungan padat. Selanjutnya ada 5G dengan kecepatan 20 GB per second dan latensi ultra rendah yang mendapatkan konektivitas masif untuk IoT dan revolusi komunikasi mobile. Dan terakhir ada IoT device dan kecepatan 50 billion dengan prediksi perangkat IoT terhubung yang membutuhkan infrastruktur wireless handal dan mendorong inovasi dalam jaringan. Selanjutnya masuk ke aplikasi jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel ini adalah sebagai alat fondasi untuk berbagai aplikasi modern, seperti smart home yang menawarkan kenyamanan, industri 4.0 yang meningkatkan efisiensi, smart cities
yang menciptakan lingkungan urban pintar. Lanjut dalam tantangan dan keterbatasan jaringan nirkabel. Di dalam diagram ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keamanan memang eh, lebih menjadi kekhawatiran utama dalam jaringan nirkabel. Dan jangkauan sinyal yang terbatas oleh jarak dinding mendapatkan poin kedua dalam diagram ini, serta interferensi yang menjadi poin ketiga dan mengurangi kinerja dalam tantangan dan keterbatasan jaringan nirkabel. Selanjutnya terdapat best practice dalam mengelola jaringan nirkabel. Yang pertama, dengan melakukan perencanaan strategis dan melakukan site survey, memetakan area coverage, antisipasi kebutuhan untuk masa depan, dan merencanakan kapasitas dengan margin. Selanjutnya ada pemeliharaan rutin dengan mengupdate firmware secara berkala, memonitoring kinerja jaringan, mendokumentasikan perubahan, dan melakukan audit keamanan reguler. Dan yang ketiga ada keamanan proaktif dengan menerapkan enkripsi terkuat, autentikasi tambahan yang kuat juga, segmentasi jaringan, dan selalu memantau traffic yang mencurigakan. Dan yang terakhir perlu untuk mengedukasi pengguna dengan melakukan sosialisasi kebijakan penggunaan, melatih keamanan dasar, membuat prosedur pelaporan masalah, dan mengumpulkan feedback yang ada. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus implementasi jaringan nirkabel di dalam kampus. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus implementasi jaringan nirkabel di dalam kampus. Yang pertama kita perlu menganalisis terlebih dahulu kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan kampus dengan mengidentifikasi area coverage, estimasi jumlah pengguna, pola penggunaan bandwidth, dan persyaratan keamanan khusus. Selanjutnya ada desain jaringan. Dalam implementasi jaringan nirkabel dalam kampus dengan head mapping, penempatan access point yang strategis, pemilihan hardware yang optimal, dan perencanaan segmentasi yang baik. Yang ketiga ada implementasi dengan menginstalasi perangkat, konfigurasi controller, pengaturan keamanan, dan mengintegrasikan jaringan existing. Dan yang terakhir perlu untuk mengevaluasi seperti pengujian kecepatan, stress testing, analisis coverage area, dan penyesuaian berdasarkan feedback pengguna. Sekian ringkasan materi pada pertemuan kelima dalam mata kuliah sistem komputer dan jaringan. Saya Mahbub Ahwani izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.